tanya, apakah penataan birokrasi di masa Bapak ini nanti objektif atau tidak? Artinya sesuai dengan kemampuan atau tidak? Berkata dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Saya ingin menjadikan ini sebuah legasi ke depan, ya. Jadi saya akan menghidupkan kembali Baper Jakat yang mungkin selama ini mati suri. Ya, saya akan menghidupkan kembali peran para asisten sehingga sekdanya itu bisa leluasa, ya. Dan sekda menjadi tukang masak yang paling ahli di situ. Keputusan terakhir ada di saya. Tapi mereka yang harus mengelola semua ini, meramu semua bumbu ini sehingga masyarakat itu makannya enak. Bapak itu soal penataan birokrasi. Di waktu 10 bulan ini apa jadi prioritas Bapak? Pertama birokrasi, kedua saya ingin mengurai kemacetan di depan rumah jabatan, ya, BBM, ya. Antrian panjang BBM caranya? Pasokan BBM harus lancar. Artinya Bapak mau memberikan izin kepada kapal transportir yang mungkin selama ini belum diberikan izin masuk begitu? Persis. Dan itu sebenarnya tidak ada halangan karena kerjasama kita dengan Sabanda, Kepala UPP, ya, dengan semua komponen, dan jaminan untuk itu sangat besar. Karena melihat penderitaan ini, siapapun pejabat vertikal, horizontal yang ada di Lembata itu punya penantian panjang untuk ini. Kapan masyarakat ini bisa menikmati BBM dengan baik, tercukupi dan sebagainya. Harapan kita semua. Selain BBM, Bapak apa lagi? Penataan kota sekarang sudah mulai. Ke depan ketika memungkinkan kita bisa mendahului perubahan, kita tata kota dulu. Wajah kota ini minimal kita tata dengan baik. Selain infrastruktur jalan, ya, penataan lorong-lorongnya dengan baik, lampu jalannya dengan baik, sehingga orang datang ke sini ini ada wajah kota lah. Termasuk pelabuhan kita. Pelabuhan kita, mudah-mudahan saya akan rapat dengan semua stakeholder. Kami akan memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan ini. Ini Tuhan kasih kesempatan kita untuk membuat lembaga. Apa PR besar yang ditinggalkan Pak Yance yang akan Bapak selesaikan dalam waktu 10 bulan? Yang pertama birokrasi. Birokrasi tidak boleh carut marut, ya. Yang kemarin dibuang-buang, yang kemarin dinonjolkan, saya minta supaya Sekda merangkul kembali. Ini anak bawah tanah semua ini, mereka orang-orang mampu semua. Tempatkan mereka pada tempatnya. The right man on the right place. Tidak ada orang yang sempurna. Saya tidak sempurna, Sekda tidak sempurna, semua staf yang ada di bawah tidak sempurna. Mari kita melihat orang dari segi positifnya, ya. Jangan melihat kekurangannya. Kita semua punya kurang. Karena itu pacu mereka untuk bekerja di dalam struktur. Saya minta penegasan lagi Pak Wakil. Ini strategi penerapan APBD dengan mendahului perubahan ini sering dilakukan juga oleh Pak Bupati yang lama, Pak Almarhum, dan itu sering mendapat sorotan. Berani juga kah melakukan hal yang sama? Untuk tahun ini, ya, terkait dengan COVID, kita harus melakukan. Ketika ada instruksi baru dari pusat, kita harus menyesuaikan. Tetapi ke depan kita meminimalisir untuk tidak boleh ada mendahului perubahan. Tidak boleh. Ada perubahan satu kali. Karena itu kuncinya ada di perencanaan dan penganggaran. Kalau bisa perubahan satu kali saja, perubahan murni itu. Kenapa mesti ada mendahului? Kecuali ada instruksi dari pusat. Ya, ketika kita semakin sering melakukan mendahului perubahan, orang mesti bertanya, Ada kematangan rencana. Kalau yang mau diambil ini, apakah perubahan murni atau mendahului perubahan? Ada mendahului perubahan, ya, termasuk ini pengadaan mesin oksigen dan ini yang emergensi ini, instruksi presiden. Emergensi kita harus melakukannya. Termasuk kalau bisa itu peralatan untuk menyimpan plasma tadi. Plasma itu darah. Emergensi, plasma darah itu. Itu emergensi. Tetapi hal-hal lain kita jaga supaya jangan terlalu banyak
Mendahului kah? Ada kepentingan apa ini mendahului ini? Oke. Berarti ini tanpa ada kepentingan ya? Saya tidak ada kepentingan. Saya mewakafkan diri saya ini untuk lewat tanah. Saya mewakafkan. Nah, satu Pak Bupati, ini terkait pelabuhan yang dimana akan pemerintah akan. Karena besok masih ada paripurna, jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban, kami mungkin merubahnya ke Jumat. Terus ini Pak Wakil, ini ada satu hal yang paling menarik dan latar belakang seorang akademis, seorang guru, di Lembata ada kasus yang menjadi sorot. Misalnya kepala dinas, itu kan sudah ada surat dari suaminya ke Pak Bupati, tapi belum ada tindak lanjut. Berani tidak Pak Wakil Bupati mengambil tindakan? Saya menunggu SK definitif. Sebagai PPK, saya menunggu SK definitif. Saya akan berjalan di atas regulasi. Tapi Pak Bupati, kami mau meminta penegasan kembali terkait dengan perombakan struktur birokrasi tadi, perombakan birokrasi atau sumber daya yang ada di birokrasi ini. Pak Bupati bahwa memastikan bahwa ini nanti akan dirombak untuk strukturnya ini. Posisi-posisi yang ada di pemerintahan ini, itu sudah pasti nanti akan dirombak ya? Jelas. Termasuk Eselon 2. eselon 2, eselon 3 yang lompat-lompat, yang masih junior lompat-lompat, siapkan diri dari sekarang ada di posisi mana. Karena DUK akan menjadi pertimbangan yang paling utama. Banyak orang yang menilai bahwa selama ini di internal birokrasi di Pemda sendiri ya, ada kubu-kubuan, misalnya ada orang yang sering ke istilahnya dalam tanda petik kan cari muka di Pak Bupati sebelumnya Bupati. Nah, muncul di media sosial kan terjadi polemik di media sosial sendiri. Setiap kalian akan menunggu nanti dibuang kemana begitu. Jadi terkesan macam orang menunggu semacam Ada balas dendam begitu dari Pak Wakil begitu. Apakah seperti itu atau tidak? Untuk apa balas dendam kalau kita semua ini anak lewat tanah, semua ini anak Tuhan semua ini? Apa untungnya membalas dendam itu? Di birokrasi, para asisten itu sudah dibagi untuk menangani berapa OPD. Saya minta mereka konsentrasi di OPD-nya masing-masing, laporkan ke Pasekda. Ya, tidak ada kepala OPD yang tiba-tiba, saya tidak melalui asisten, tidak melalui sekda, saya ke Bupati. Tidak ada. Kita bekerja di dalam satu struktur. Kecuali hal-hal yang emergensi. Nah, boleh langsung ke Bupati. Artinya Bang mau menerapkan prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat. Persis. Jadi saya minta teman-teman semua bekerja di dalam struktur. Begitu kau lompat struktur, sudah salah. Mari kita letakkan dasar ini yang baik. Bukan untuk kita ini umur sudah 40-an, 50-an ini tinggal mati saja ini. Paling yang paling mudah. Mari kita optimal menggunakan kesempatan ini membuat perubahan di Lembata untuk anak cucu kita, bukan untuk kita. Bapak ada pertanyaan Yang ringan. belum kawin, cepat kawin sudah. Pertanyaan ringan 2 ini Bapak. Kalau mau memilih sebagai bupati berarti tinggalnya di rumah jabatan yang sekarang dan berkantornya di kantor yang ditempati bupati yang lama gitu. Apa yang Bapak mau? Saya nikmati fasilitas yang ada sekarang. Itu Rumah. amanah restu dari Tuhan dan leluhur untuk saya tempati. Itu saya tempati. Kantor yang itu juga tetap yang ini. Tetap yang itu. Tinggal rubah pelangnya sih. Tidak usah rubah juga tidak apa-apa. Iya, untuk apa rubah kalau tidak menambah energi baru kan? Ya, yang kita butuhkan adalah energi baru untuk melayani. Termasuk EB juga. Kalau EB yang tinggal diganti pelatnya. Oh. jenisnya juga toh. Jangan. Masih ada kebutuhan lain terlalu banyak. Terkait pelabuhan rencananya akan dikembalikan ke kementerian. Berarti salah satu sumber PAD ini dari yang selama ini pemerintah pun bisa dibuka. Kamu tanya apa? Ini yang mindset kita yang keliru. Kita kerja karena Yang terlalu banyak. PAD. Jangan. Kita kasih di negara juga, negara akan kembalikan ke daerah ini juga. Untuk apa kita pungut PAD, tetapi fasilitasnya kita tidak mampu menyiapkannya. Mendingan kita serahkan kepada pemerintah pusat, dia menjadi indah. Nanti kita bikin badan usaha pelabuhan.
BUP. Mantap. BUP, Badan Usaha Pelabuhan, untuk mengelola yang begitu-gitu, yang bisa diambil oleh pemerintah pusat mereka ambil, yang lainnya kita, kan begitu. Siap juga. Harus rela, Kak. Masa kalian juga tidak rela untuk diserahkan? Pemda juga masih punya banyak utang.